Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala kita di pagi hari ini akan melanjutkan kajian usul salasah. Tayyib, kemarin sudah kita bahas tentang iman kepada Allah, kemudian juga cara atau bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita rasakan dengan perasaan hisnya, kemudian dengan fitrah, dengan akal sehat, dan dengan syariat agama Islam. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka mengharuskan kita beriman dengan 4 perkara. Kita wajib mengimani adanya Allah, al-imanu biwujudillah. Yang kedua, wajib mengimani akan rububiyah Allah. Yang ketiga, wajib mengimani akan uluhiyah Allah. Yang keempat, wajib mengimani asma wa sifat. Jadi 4 inilah kadar minimal orang dikatakan iman kepada Allah. Sekali lagi, jika kita beriman kepada Allah, ya, maka wajib mengimani 4 perkara ini. Mengharuskan kita wajib mengimani 4 pokok tadi. Baik, sekarang kita masuk iman kepada malaikat. Di antara rukun iman yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Jibril, yaitu antu'mina billah wa malaikatihi, yaitu kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita baca syarahnya di sini. Al-malaikatu, malaikat adalah hum alamun ghaibiyun, mereka termasuk dari alam ghaib, jadi nggak bisa dilihat. Yang namanya ghaib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, didengar, disentuh, ya, atau diraba. Itulah ghaib. Dan wajib kita mengimaninya, adanya malaikat-malaikat Allah. Khalaqahumullahu min nurin, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Yuti'unallaha, mereka senantiasa taat kepada Allah. Wala ya'sunahu, mereka enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Lahum arwahun, mereka memiliki ruh. Jadi mereka hidup dan mereka memiliki ruh. Ruhul Kudus, ruh yang suci, ya. Wa ajsadun, dan mereka berjasad, ya, berjasad, punya jisim, punya jasad, hanya saja kita tidak bisa melihatnya karena mereka alamun ghaibiyun. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Sebagaimana Allah berfirman, dialah Allah yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan. Yang malaikat itu memiliki sayap, sebagaimana malaikat Jibril. Sittumi'atin ajnihah, beliau memiliki sittumi'ati junah, memiliki 600 sayap yang menutupi apa? Ufuk langit. Itu malaikat Jibril yang dikabarkan dalam sebuah hadis.
Masna wa sulasa wa ruba, yang mereka memiliki sayap, ada yang 2, 3, 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Jadi malaikat itu berjasad, memiliki ruh, kemudian berjasad, dan sifat mereka diantaranya ada yang memiliki sayap, ada yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan lebih daripada itu. Ya, tadi malaikat Jibril sampai memiliki 600 sayap yang sampai menutupi ufuk. Dan wajib kita imani, ya. Wa uqulun wa qulubun, dan mereka juga memiliki hati dan memiliki apa? Akal. Ya, malaikat punya akal dan memiliki hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, ketika telah hilang rasa takut dari mereka, telah hilang rasa ketakutan dari mereka. Fuzzi'a an qulubihim berarti menunjukkan di sini malaikat punya hati karena punya rasa takut. Ya, ketika hilang rasa takut dari mereka, para malaikat, mereka mengatakan qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa yang telah dikatakan Rabb kalian. Nu'minu bihim, kita wajib mengimani mereka. Wa bima a'lamanallahu min asma'ihim, dan wajib kita mengimani, ya, apa yang Allah beritahukan kepada kita dari nama mereka. Ka Jibril, seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa Mikail, malaikat Mikail. Apa Mikail tugasnya? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan rizki, mengatur urusan rizki dan tumbuh-tumbuhan. Ya, wa Israfil, malaikat Israfil. Ya, dulu kita belajar apa? Waktu di sekolah SD itu suruh menghafalkan ini, ya. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, trompet. Dan ada 3 tiupan nanti yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama untuk menakut-nakuti. Tiupan yang kedua semuanya meninggal dunia, seluruh makhluk. Tiupan yang ketiga, ya, dibangkitkan dari alam kuburnya, hari kebangkitan. Jadi wajib kita imani. Siapa lagi, ikhwan? Ada Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Israel, ya. Kalau Israel apa tugasnya? Apa Israel? Mencabut nyawa. Allah tugaskan mencabut nyawa. Sebagaimana hadis panjang, ya, tentang perjalanan roh manusia ketika Allah cabut rohnya, roh seorang mukmin dan roh seorang kafir. Dimana ketika detik-detik, ya, hendak meninggalnya seorang muslim atau orang kafir, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Israel yang berada di sampingnya. Dan juga Allah utus para malaikat yang lainnya. Kalau dia seorang mukmin, malaikat tersebut membawa kain kafan dari langit, dari surga, dan minyak wangi yang sangat wangi aromanya dari surga. Mereka berduduk, ya, jauh mata memandang. Mereka duduk sejauh mata memandang, menunggu malaikat Israel mencabut nyawanya. Setelah dicabut, ya, oleh malaikat Israel, maka tidak dibiarkan oleh malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dari langit dan minyak wangi dari langit, langsung direbut, kemudian dinaikkan ke atas langit roh tersebut. Kalau dia roh seorang mukmin, ya. Kalau roh seorang kafir, beda lagi. Malaikat yang
duduk sejauh mata memandang tersebut membawa kain yang sangat kasar. Ya, kain yang sangat kasar. Kemudian aroma yang busuk dari neraka. Ketika dicabut nyawa tersebut, bahkan dalam hadis dikatakan dicabut nyawa seorang kafir itu, na'udzubillah ya, seperti mencabut besi itu loh, besi yang mengikat kain wol, ya sampai brodol gitu ya, saking itunya dahsyatnya di situ. Brodol kain besi yang melekat kepada kain wol, kemudian dicabut sampai berodoli gitu. Setelah dicabut nyawa orang kafir tersebut, ruh orang kafir tersebut, para malaikat yang duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya, langsung diambil oleh malaikat tersebut, dibawa ke atas langit. Kemudian di atas langit para malaikat penjaga pintu langit dunia ini tidak menerima ruh tersebut. Mereka bertanya, siapa bau ruh yang busuk ini? Fulan bin Fulan bin Fulan, disebutkan nama yang paling buruk di dunia. Kemudian ruh tersebut dari orang kafir tidak diterima di langit, dilemparkan, ya, dihampaskan, dilemparkan ke dunia. Kemudian dia diterpa oleh seekor burung, tambah dilempar, terhempas di tempat yang sangat jauh. Saking hinanya roh orang-orang kafir, sampai tidak diterima di langit dunia saja, tidak diterima, tidak dibukakan ya pintu langit dunia, apalagi sampai ke langit dua atau ketiga, tidak bisa. Makanya beda dengan roh seorang mukmin yang Allah nanti muliakan di atas langit. Bahkan namanya disebut nama yang paling indah. Ya, Allah catat ya amal salehnya di Illiyin. Apalagi nama malaikat selain Jibril, Mikail, Israfil, Israel, pencabut nyawa ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang kita ingat aja. Raqib yang mencatat amal kebaikan, Atid yang mencatat amal keburukan. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Malik ya. Malik menjaga neraka. Kita ingat, Malik menjaga neraka. Kemudian Ridwan menjaga surga, menjaga surga. Oh ya, dua lagi ya. Kan 10 kita dulu belajar ya. Mungkar dan Nakir bertugas apa? Nanti menanyakan ya di alam kubur. Menanyakan apa? Si mayit di alam kubur tentang man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Itu tugas malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, sebagaimana sebuah hadis, setelah roh manusia dikembalikan di alam kuburnya, datanglah 2 malaikat, Mungkar dan Nakir. Ya, mereka akan bertanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu. Nah, jadi ada 10 yang kita ketahui ya. Jadi kita wajib mengimani nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya sebagaimana yang Allah telah kabarkan kepada kita. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah itu yang pernah kita pelajari dulu. Adapun nama-nama malaikat yang lainnya yang tidak kita diberitahu, yang tidak dikabarkan kepada kita, maka tetap wajib kita mengimani secara global. Adapun apapun yang dikabarkan kepada kita dari 10 malaikat tersebut, wajib kita imani secara terperinci. Adapun yang tidak diberitahukan kepada kita, maka wajib juga kita imani secara global. Baik. Wasifatuhum, sifat-sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi para malaikat itu nggak ada istilah nanti dulu, nggak mau, ya, nggak ada. Siap, senantiasa siap dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib wa a'malihim, dan kita mengimani tugas-tugas mereka, harus meyakini, mengimani ya tugas-tugas mereka tadi sudah kita sebutkan, dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan, penjaga neraka, malaikat Malik, penjaga surga, malaikat Ridwan, mungkar nangkir, bertugas menanyakan ya si mayit ketika di alam kubur, namanya fitnatul kubur ya. Kemudian Israfil ya, Israfil meniup sangkakala, trompet tadi kan. Israel mencabut nyawa. Kalau malaikat Mikail ya ditugaskan oleh Allah mengurusi urusan rezeki kepada manusia atau tumbuh-tumbuhan gitu ya, dan yang lain-lain. Wa amalihim, dan tugas-tugas mereka diantaranya apa? Mislu hamalatil arsy, ya mengangkat arsy, mengangkat dan menahan arsy, itu diantara tugas malaikat. Jadi ya kita nggak tahu siapa nama malaikat ini ya, wajib kita imani. Allah sebut dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Zumar ya, dalam surat Zumar yang di malaikat-malaikat yang di sekitar arsy, mereka mengangkat arsy dan menahannya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau melihat para malaikat-malaikat meliputi ya, penuh di situ, meliputi di sekitar arsy, penuh di situ ya, para malaikat di sekitar arsy. Kemudian mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa qudiya bainahum bil haqq, diputuskan di atas langit al-haq, kebenaran, dan mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan mereka seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu para malaikat yang ada di sekitar arsy, penuh di situ ya, banyak jumlahnya, dan mereka senantiasa bertasbih. Wal akhbaril lati ja'at anhum, kita wajib mengimani amal tugas-tugas mereka, kemudian berita-berita tentang mereka yang datang ya, berita-berita yang datang tentang mereka yang Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kita, wajib kita imani ijmalan wa tafsilan, secara global dan terperinci. Yang kita tahu dari nama-namanya dan tugas-tugas mereka wajib kita imani secara terperinci. Yang kita tidak tahu dari nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka yang lain, maka tetap wajib kita imani secara global. Itu ya, itu iman kepada para malaikat. Itu dari Syekh Dr. Haitham. Kemudian saya bacakan lagi ya, definisi yang lain, definisi malaikat. Al-malaikatu hum alamun ghaibiyun. Hampir sama ya. Malaikat itu adalah mereka yang hidup, mereka adalah alam ghaib. Makhlukuna, mereka makhluk. Jadi nggak boleh disembah ya, makhluk. Selain Allah itu makhluk. Sekalipun dia malaikat yang dekat kepada Allah, bahkan yang menjaga arsy-Nya, mereka makhluk ya. Jadi nggak boleh menyembah malaikat. Abiduna,
mereka hamba yang beribadah lillahi ta'ala, mereka yang beribadah kepada Allah, hamba Allah, makhluk yang Allah ciptakan, mereka hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Walaysa lahu min khasaisir rububiyyati, mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun. Tidak pernah namanya ikut andil dalam penciptaan, mengatur alam semesta, nggak pernah ikut andil. Ya, ingat, malaikat itu nggak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan sedikit pun dari hak rububiyah Allah, nggak pernah, nggak bisa. Ya, makanya kita nggak boleh menyembah malaikat, karena yang memiliki sifat rububiyah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat keliru dan sangat salah kalau ada yang meyakini malaikat ini ikut andil, menjaga, mengatur alam semesta. Enggak, sama sekali tidak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal uluhiyah, dan tidak punya dari kekhususan rububiyah. Jadi nggak boleh ibadah kita diberikan kepada malaikat. Ibadah kepada malaikat, menyembah malaikat, puasa untuk malaikat. Nggak boleh. Ya, takut kepada malaikat, tawakal kepada malaikat, nggak boleh sama sekali. Hanya kepada Allah saja. Syai'un, sedikit pun. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Ya, manahumullah wa manahumul anbi'al wa manahumul inqiyadu at-tamu li amrihi wal quwwati ala tanfidihi. Dan Allah memberikan ujian kepada mereka agar apa? Inqiyad, tunduk, ketundukan yang sempurna, agar mereka itu malaikat yang Allah ciptakan, dan Allah berikan kepada mereka tugas-tugas. Allah berikan ujian agar mereka tunduk dan patuh menjalankan tugas tersebut. Ya, menjalankan tugas dan perintahnya Allah. Ya, dan Allah berikan kekuatan kepada para malaikat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ingat ya, malaikat itu makhluk, mereka hamba Allah, mereka juga beribadah kepada Allah, mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat uluhiyah. Namun Allah berikan kelebihan kepada para malaikat. Allah berikan kekuatan, ya, yang luar biasa. Allah uji mereka untuk senantiasa tunduk kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Paham ya? Dan mereka tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun, selalu siap, ya, standby dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu malaikat. Nah, sekarang kita bahas apa sih, ya, kandungan, konsekuensi iman kepada para malaikat. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada malaikat, berarti kita mengharuskan konsekuensi dari iman kepada malaikat apa saja. Nah, sekarang kita baca. Kita baca bareng-bareng. Wa yatadammanul imanu bihim, dan beriman kepada para malaikat mengharuskan kepada kita al-imanu biwujudihim, wajib mengimani keberadaan mereka, wajib mengimani adanya para malaikat. Yang kedua, al-imanu biman alimna min asma'ihi bi asma'ihi ka Jibril wa ghairihi wa man lam na'lam bi asma'ihi. Yang kedua, setelah kita mengimani adanya para malaikat, sekalipun kita nggak melihat, karena dia alam ghaib, ya, tidak bisa dilihat, didengar, diraba, disentuh, ya, dirasa, tapi wajib kita imani. Ini dia ikhwan ya, ini iman kita kepada para malaikat. Yang kedua, kita mengimani apa yang kita tahu dari nama-nama mereka. Tadi sudah saya sebutkan, Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah ini yang kita dulu hafalkan ketika di TPA ya, TPA. Nah, terus seperti Jibril, nah tadi Jibril sampai Ridwan sudah kita sebutkan ya, dan yang lainnya, dan yang tidak kita tahu dari nama-nama mereka, tetap wajib kita imani. Tadi jumlahnya banyak sekali, bahkan dalam sebuah hadis, ya, Rasul SAW, jumlah malaikat itu sangat banyak sekali.
melebihi jumlah makhluk yang ada di bumi, manusia yang ada di bumi. Ya, dalam seperti disebutkan jumlah malaikat yang ada di langit itu dari satu jengkal itu malaikat, satu jengkal malaikat, banyak sekali. Mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwan, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mungkin tidak terkenal di dunia, tapi nama kita terkenal di akhirat, luar biasa. Karena kalau kita terkenal, nama kita dikenal di langit sana, justru di sanalah penduduknya paling banyak. Viral nama kita di tengah-tengah para malaikat. Oleh sebab itu orang yang mencari ilmu agama sebagai seorang talibul ilmi, dalam hadis itu disebutkan, ya, fulan bin fulan namanya dia, disebutkan di langit sana dan dikenal oleh para malaikat. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak dikenal di muka bumi ini, tapi dikenal di langit sana, karena justru di sanalah banyak penduduknya. Ya, satu jengkal banyak kan, Anda bisa dapati ada nggak di dunia ini, ya, makhluk manusia yang tinggal satu jengkal satu sama lain. Tidak ada. Sesempit-sempit jalan atau gang itu lebih dari satu jengkal, 1 meter atau 1 meter atau 2 meter. Itu gang-gang gitu ya, 1 meter 2 meter paling sempit. Berarti masih longgar kan. Nah, di langit sana tidak ada satu jengkal pun, melainkan situ ada malaikat. Artinya sangat apa? Sangat rapat sekali. Ya, berarti penduduknya paling banyak di malaikat. Jangan khawatir. Kita nggak dikenal di dunia, nggak dikenal siapa kita, nggak usah pedulikan. Tapi kalau nama kita Allah sebut di langit sana, dikenal oleh para malaikat, luar biasa. Terkenal nama kita di langit. Itu yang kita inginkan. Tapi yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita mengimani, konsekuensi iman kepada malaikat adalah kita wajib mengimani yang kita tahu dari sifat-sifat mereka. Tadi diantaranya apa? Punya sayap. Ya, punya sayap malaikat itu. Ya, punya, ada yang 1, 2, 3, bahkan ada yang 600 sayap. Dan yang lainnya, ada yang membawa arsy, mengangkat arsy itu ya. Yang keempat, setelah itu apa? Apa yang wajib kita imani setelah iman kepada malaikat? Konsekuensi yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita wajib mengimani apa yang kita ketahui dari amal, tugas-tugas mereka. Ya, tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini ya kawan ya. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat Allah, maka kita konsekuensinya mengimani 4 perkara ini. Iman adanya para malaikat, mengimani nama-nama mereka secara global maupun terperinci. Yang ketiga mengimani sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Kemudian yang keempat adalah mengimani tugas-tugas mereka. Dari apa yang kita ketahui dari tugas-tugas mereka. Kemudian yang terakhir, teman-teman semuanya, samaratul imani bil malaikah. Buah dari iman kepada para malaikat apa saja? Al-imanu bi adamatillahi wa quwwatihi wa sultanihi. Fa inna adamatil makhluqi min adamatil khaliq. Subhanallah. Kita mengetahui bagaimana maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, dan maha kekuatannya Allah, maha kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha kekuasaannya dan kerajaannya. Subhanallah. Di mana agungnya makhluk itu tergantung dari agungnya sang pencipta. Jadi kita nggak usah tanya bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana makhluk yang Allah ciptakan dari malaikat. Malaikat yang Allah ciptakan sudah dahsyatnya seperti itu, luar biasanya. Ada yang memiliki sayap, bahkan jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka taat kepada Allah. Bagaimana dengan Allah, zat yang menciptakan malaikat? Kalau kita melihat ciptaannya saja, contohnya malaikat,
yang sungguh sangat luar biasa, taatnya, patuhnya, senantiasa tasbih kepada Allah, ya, jumlahnya sangat banyak sekali, dan mereka punya sifat-sifat yang bermacam-macam. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan malaikat itu sendiri? Semakin apa? Agung dan semakin besar. Allahu Akbar. Dari sini kita belajar, ya, kita nggak usah bertanya, ya, nggak usah ditanya bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saja bukti-bukti ciptaannya, bukti-bukti kebesaran dari makhluk-makhluknya. Sudah luar biasa seperti itu, bagaimana dengan zat sang penciptanya? Sungguh lebih luar biasa. Kalau ciptanya aja luar biasa, bagaimana dengan sang penciptanya? Kan begitu, secara akal sehat, ya. Maka bagaimana mungkin seorang beribadah kepada selain Allah? Gitu ya kawan. Jadi sini kita tahu akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang sungguh luar biasa menciptakan makhluknya, di antaranya para malaikat yang diberi tugas macam-macam, ya. Baik, yang kedua, syukrullah ta'ala ala inayati bi bani adam haitsu wakkala lahum minal malaikah man yaqumu bi hifdihim wa kitabati a'malihim. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah memberikan perhatian. Allah memberikan perhatian kepada Bani Adam, kepada kita nih, Bani Adam. Di mana Allah menugaskan kepada mereka dari kalangan para malaikat untuk, ya, menjaga Bani Adam, ya, menjaga dari kalangan manusia Bani Adam, dan Allah menulis amalan-amalan mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah ciptakan para malaikat. Allah tugaskan menjaga, ya, Bani Adam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tulis catat amal kebaikannya dan juga amal keburukannya. Itu, ya, Insya Allah, ya, luar biasanya. Semakin bersyukur kepada Allah. Dan ingat ikhwan, ketika Allah ciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat. Tidak, jangan dipahami seperti itu. Bahkan malaikat yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan halnya ketika Allah perintahkan kita untuk ibadah hanya kepadanya, bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak sama sekali. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk ketika memerintahkan sesuatu, makhluk butuh kepada makhluk tersebut. Tapi kalau Allah tidak, mustahil bagi Allah butuh kepada makhluk. Ya, jadi jangan dipahami seperti itu. Ya, justru kitalah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk butuh kepada Allah, bergantung kepadanya. Itulah Allah yang maha besar. Yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi. Kita wajib mencintai para malaikat, ya, atas tugas yang mereka emban. Ya, tugas mereka berat, ikhwan. Ya, tapi mereka senantiasa taat kepada Allah. Maka kita wajib mencintai para malaikat-malaikat yang kita tahu namanya maupun yang tidak kita tahu dari nama mereka. Wajib kita imani. Mungkin demikian bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.